Lamb of God, have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, Lamb of God. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam channel Spiritualitas Kristiani. Saya akan berbagi pada kesempatan ini untuk berbicara tentang karunia nasihat atau the gift of counsel, yaitu suara Roh Kudus dalam keputusan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita tak terlepas dari berbagai keputusan penting dan situasi yang sulit, entah dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan juga dalam kehidupan rohani kita sendiri. Dalam momen-momen itulah kita sungguh memerlukan terang dari Allah, terang dari atas, bukan sekedar kebijaksanaan manusiawi, tetapi karunia ilahi, yaitu karunia nasihat yang akan kita bicarakan ini, yaitu suara Roh Kudus yang membisikkan kebenaran dalam hati kita. Kita tahu dalam Injil Matius bab 10 ayat 19 dikatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatirkan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena pada saat itu juga akan dikaruniakan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Saudara-saudari yang terkasih, hakikat karunia nasihat ini bahwa karunia ini menyempurnakan kebajikan moral, kebijaksanaan, atau prudence, yaitu membuat kita mampu secara cepat dan tepat untuk memilih tindakan yang benar. Tentunya benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terutama dalam situasi rumit, kompleks, sulit dalam kehidupan kita. Kalau kebijaksanaan manusiawi itu bekerja dengan refleksi dan perhitungan atau juga dengan logika akal budi yang sehat, maka karunia nasihat ini bekerja dengan kepekaan rohani yang mendalam, seperti intuisi ilahi, yaitu dari Roh Kudus, yang membimbing secara instan atau dengan cepat. Itu juga yang dialami oleh Petrus, Santo Petrus, setelah hari Pentakosta mendapatkan pencurahan Roh Kudus dan mereka pergi mewartakan Yesus yang bangkit. Dan di situ mereka kemudian dilarang, bahkan juga ditangkap oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan mereka dicegah untuk mewartakan nama Yesus.
Tetapi sikap mereka yang diwakili oleh Petrus, dia mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karunia ini juga bersinar dalam kehidupan para kudus, yaitu Santo Antonius dari Firenze, yang dijuluki penasehat yang baik karena hikmatnya dalam memberi nasihat bahkan kepada para penguasa. Kemudian juga Santa Katarina dari Siena, tanpa mengalami pendidikan formal, bahkan dia sebetulnya tidak lancar membaca atau bahkan tidak dapat menulis pada awalnya, tapi dapat memberi nasihat bijaksana kepada para pemimpin gereja, yaitu para kardinal dan bahkan seorang paus. Dia dapat memberikan nasihat kepada Sri Paus pada zamannya. Kemudian contoh lain adalah Santa Jeanne d'Arc. Tanpa pengalaman militer, dia seorang wanita memimpin pasukan karena mengikuti suara Tuhan dalam hatinya dan dapat memenangkan peperangan. Ini contoh-contoh dari karunia nasihat kepada orang-orang kudus. Lalu pentingnya karunia nasihat ini untuk kita. Karunia ini penting bagi kita semua, terutama pada saat menentukan panggilan hidup. Ya, bisa saja mau menikah atau tidak, mau menjadi imam, biarawan, biarawati, ataukah menjadi awam, ataukah menjadi selibat awam, atau panggilan hidup yang lain. Nah, disinilah karunia nasihat sangat diperlukan. Kemudian menghadapi godaan besar di tengah tugas harian. Misalnya, seorang karyawan mendapat tawaran untuk main suap, main belakang, untuk dapat naik jabatan. Dia tahu sebetulnya tidak benar sikap itu. Tetapi godaannya begitu besar karena kondisi ekonominya yang sangat menuntut, karena dia sangat kekurangan. Tetapi dalam pergumulan hati, dia kemudian berdoa dan dia diteguhkan oleh sabda Tuhan. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Nah, inilah karunia nasihat yang membuat karyawan itu mampu memilih jalan yang benar meskipun sulit. Jalan yang dikehendaki Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun juga mengalami tantangan yang berat. Kemudian juga menasehati sesama yang sedang berada dalam kebimbangan untuk memutuskan sesuatu atau mengambil langkah yang berat. Nah, disinilah juga dapat diperlukan atau sangat diperlukan karunia nasihat. Misalnya seorang teman atau seorang kenalan atau orang lain yang sedang bimbang mau bekerja yang jauh karena gajinya tinggi, ataukah bekerja di sekitar rumah saja atau dekat saja, tetapi dapat merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sakit. Nah, ini karunia nasihat dapat menolong untuk dapat memutuskan
langkah yang harus diambil. Jadi di sini dengan karunia nasihat, jiwa atau seseorang akan tahu jalan yang harus ditempuhnya. Ia melangkah dengan yakin meski jalannya curam dan sunyi, dan ia tahu menantikan saat yang tepat. Para imam, pemimpin komunitas, pembimbing rohani sangat memerlukan karunia ini. Tetapi ya sebetulnya juga untuk semua saja. Tetapi ini juga memang penting karena para imam, pemimpin komunitas, pembimbing rohani, mereka harus tahu kapan bersikap tegas dan kapan lembut. Dan bagaimana menegur dengan tetap penuh kasih sayang, tetap dalam cinta kasih. Dan bagaimana membimbing tanpa menghakimi kalau seorang itu jatuh. Nah, tentunya ini juga perlu bagi para orang tua untuk membimbing anak-anaknya, yaitu dengan karunia nasihat dari Roh Kudus ini. Lalu bagaimana menumbuhkan karunia nasihat ini? Agar karunia nasihat semakin berkembang dalam hidup kita, maka yang perlu kita lakukan yaitu doa dan kerendahan hati, yaitu sadari kelemahan diri dengan kerendahan hati dan mohon terang Roh Kudus. Berdoalah. Misalnya doakan Mazmur 25 ayat 4. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan ajarlah aku menempuh jalanmu. Yang kedua, biasakan mendengar bimbingan Roh Kudus dalam doa yang hening. Dan juga tentunya mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Keheningan batin adalah tempat di mana suara Roh Kudus paling jelas terdengar. Keheningan batin ini tentunya didapat ketika orang berdoa yang hening, doa yang kontemplatif. Kemudian yang ketiga, ikuti ilham sekecil apapun. Ya, taat pada ilham dari Roh Kudus sekecil apapun. Ketika kita setia dalam hal kecil, hal-hal yang sepele, di mana kita didorong untuk melakukan yang baik, untuk berpikir yang baik, untuk berkata yang baik, walaupun dalam hal-hal kecil, maka di sini Roh Kudus akan mempercayakan yang lebih besar, dorongan-dorongan yang lebih besar untuk perkara-perkara yang besar. Kemudian juga sakramen tobat dan ekaristi. Nah, ini perlu dijalani secara rutin, ya, sakramen tobat untuk memurnikan hati dari segala dosa supaya diampuni, dan juga ekaristi, yaitu persatuan kita dengan Tuhan. Dan disitulah akan memperhalus batin kita untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita buka hati kita kepada Roh Kudus yang menasihati kita, yang menuntun kita, dan menerangi langkah hidup kita setiap hari. Dengan karunia nasihat ini, kita tidak hanya mampu memilih jalan yang benar, tetapi juga berjalan dengan penuh keyakinan dalam Tuhan bahwa kita mengikuti kehendak Allah, bahwa hidup kita, langkah kita, atau apa yang kita
putuskan dan kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah karunia nasihat dari Roh Kudus sangat kita perlukan. Maka marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus dan curahkanlah atas kami karunia nasihat. Bimbinglah setiap langkah kami agar selaras dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah kami penyalur terang bagi sesama yang sedang mencari jalan. Amin. Baik, saudara-saudari, terima kasih. Tuhan memberkati.